Bersama kami kembali dalam program Cafe Break Gembala Menyapa. Dan kali ini saya akan membawa kita untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal pertama ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan secara cepat untuk kita semua. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, di sini firman Tuhan menegaskan kepada kita yang pertama bahwa Tuhan sendiri berkata, jangan takut. Nah, ini pesan inti daripada dua ayat firman Tuhan ini. Jangan takut. Nah, mengapa Tuhan memberi pemahaman ini kepada Yohanes sendiri? Dan kalimat ini adalah kalimat pertama yang diucapkan. Jangan takut. Saudara, saya perlu kasih tahu bahwa kata jangan takut di dalam Alkitab itu kalau kita teliti ada berjumlah 365 kali. Nah, 365 kali di dalam Alkitab itu selaras dengan kehidupan kita sepanjang 1 tahun. Kita hidup 1 tahun itu ada 365 hari. Itu artinya bahwa setiap hari kita diingatkan jangan takut. Hari kedua kita diingatkan jangan takut. Hari ketiga kita diingatkan jangan takut. Sampai nanti pada akhir tahun di tanggal 31 Desember kita masih tetap diingatkan jangan takut. Kemudian kembali di tanggal 1 Januari kita juga diingatkan. Jadi sepanjang hidup kita ada kalimat jangan takut. Dan itu yang menyertai saya dan saudara. Nah, saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau melihat siapa sih dia yang mengatakan jangan takut itu. Mengapa dia berani mengatakan jangan takut? Saudara, yang pertama, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku yang awal adalah yang akhir juga. Itu artinya bahwa yang mengatakan jangan takut itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kata yang awal dan yang akhir itu sebetulnya nama Tuhan sendiri. Itu nama Tuhan sendiri mengingatkan kepada saudara bahwa memang betul kita jangan takut. Karena Tuhan sendiri yang mengingatkan saya dan saudara. Tuhan sendiri yang memberitahu bahwa kamu jangan takut, hai anakku, apapun situasinya. Ya. Ingat bahwa jangan sampai hidup kita itu didikte oleh perasaan takut kita. Marilah kita hidup hanya didikte dengan kehendak Allah saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat baik-baik. Dalam ayat ke-18, di sana, di dalam Alkitab bahasa Indonesia pun di sana sangat jelas. Dan yang hidup. Nah, yang hidup itu menggunakan huruf pertama itu adalah huruf besar. Nah, ini mengindikasikan bahwa memang yang hidup itu juga adalah nama Tuhan sendiri. Saudara, kita diingatkan. Siapa yang mengatakan jangan takut? Yang pertama, ayat 17 bagian akhir, Tuhan sendiri yang mengingatkan kepada saudara-saudara. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang ke-18 bagian yang pertama, yang hidup. Itu artinya Tuhan, saudara. Itu nama dalam bahasa Ibrani itulah menunjukkan kepada Yahweh itu sendiri. Jadi dua hal ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan takut, karena memang dia Tuhan sendiri. Yang mengingatkan itu Tuhan sendiri. Lalu yang berikut, saudara, ini yang menarik. Ini yang menarik. Coba perhatikan bagian-bagian terakhir dalam ayat ke-18. Di sana dikatakan, sampai selama-lamanya aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sebetulnya dua kata ini sebetulnya sama. Kunci maut dengan kerajaan maut itu sebetulnya menunjuk kepada Seol atau Gehenna. Nah, Seol atau Gehenna itu sebetulnya merujuk kepada neraka itu sendiri. Saudara tahu bahwa, ingat baik-baik, Tuhan pada waktu dia mati, bangkit, masuk ke dalam kerajaan maut,
Itu artinya bahwa dia sudah mengalahkan maut. Dan kunci kerajaan maut pun dijelaskan di sini ada di tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, saudara, sekali lagi, itu yang tidak perlu kita takuti. Karena memang Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara bahwa jangan takut. Karena Tuhan mengingatkan sendiri kepada saudara-saudara. 2 kalimat dalam bagian pertama tadi, aku adalah yang awal dan yang akhir. Kemudian, dan yang hidup. Kemudian perhatikan yang terakhir. Ini penekanan yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Saudara, kata memegang segala kunci maut dan kerajaan maut sebetulnya itu merujuk kepada semua kunci. Artinya apa, saudara? Kekristenan tidak perlu takut. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memegang segala kunci. Kunci apa, saudara? Kunci kebahagiaan, kunci sukacita, kunci kita bisa hidup menikmati anugerah dan pertolongan Tuhan selama kita masih di dunia ini. Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kebenaran ini, masihkah kita mau hidup kita didikte oleh rasa takut kita? Masihkah kita mau hidup kita dihantui oleh rasa takut kita? Padahal Yesaya mengatakan bahwa aku akan berjalan di depanmu. Itu artinya Tuhan akan berjalan di depan kita. Setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, ada Tuhan di depan kita. Kalau ada Tuhan di depan kita, apa yang perlu kita takuti? Mungkin situasi saat ini juga membuat kita seakan-akan mencekam, ketakutan yang begitu dalam. Sudah pasti, karena memang kehidupan kita sedang diintimidasi oleh COVID-19. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan mengatakan bahwa jangan takut. Dan itu Tuhan sendiri. Kemudian segala kunci ada di dalam tangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.